Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya untuk mata kuliah Ekonomi Agribisnis. Kali ini kita masuk untuk mata kuliah kedua. Eee, Materi saya hari ini terkait dengan, perilaku konsumen, kemudian sampai dengan pada penurunan kurva permintaan. Jadi, kurva permintaan itu yang biasa kita bahas, demand itu sebetulnya diturunkan dari teori perilaku konsumen ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, ini adalah materi kita hari ini, terkait dengan, perilaku konsumen, permintaan dan penetapan harga produk agribisnis ya. Jadi, kita akan bicara dari sisi demand sebetulnya. Ada, 3 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah teori utilitas atau kepuasan, yang kedua adalah konsep terkait dengan kepuasan maksimum, lalu keseimbangan konsumen, dan terakhir adalah penentuan kurva permintaan. Saya bahas yang pertama dulu, apa itu utilitas. Jadi utilitas itu adalah, tingkat kepuasan yang diperoleh oleh seorang individu atau diperoleh konsumen karena dia mengkonsumsi sesuatu. Jadi kalau konsumen membeli sesuatu, dia akan dapat kepuasan. Nah, dalam analisis, ekonomi biasanya, saya misalnya gitu ya, dengan asumsi uang yang saya punya sama, maka saya tentu akan merasa lebih puas misalnya membeli 3 buku fiksi, dibandingkan dengan membeli sehelai kemeja misalnya, itu kepuasan. Jadi tetapi tentu saja ada orang yang merasa lebih puas membeli kemeja daripada membeli buku fiksi misalnya gitu. Jadi konsepnya adalah, konsep utility. Jika asumsinya adalah jika semua barang ditawarkan pada harga yang sama, maka sangat rasional bila seorang konsumen itu akan mengkonsumsi barang yang memberikan utilitas terbesar. Jadi konsumen pasti mengejar kepuasan maksimum, kepuasan yang tertinggi. Nah, ini adalah, kurva indifference ya, jadi bukan kurva indifferensi salah ketik ini, kurva indifferent. Oke, jadi ini adalah kurva indifferent. Kurva indifferent itu adalah kurva yang menggambarkan preferensi konsumen terhadap sesuatu. Jadi, kurva yang menggambarkan tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa, itu namanya kurva indifferent. Ini kurva indifferent ya, jadi kurva indifferent itu bentuknya, cembung terhadap sumbu nol gitu ya, sudutnya negatif, kalau kita lihat sudutnya negatif. Nah, di sepanjang kurva indifferent, jadi kalau di titik A ini kan sebetulnya kalau ini adalah barang X, ini adalah barang Y, di titik A ini sebetulnya barang X yang dikonsumsi itu lebih sedikit daripada barang Y, ya. Tetapi terbalik dengan di titik C, kalau di titik C justru yang dikonsumsi lebih banyak barang X daripada barang C. Tetapi kepuasan di titik A dengan kepuasan di titik C itu sama. Walaupun kombinasi barangnya sama. Saya ulang ya. Jadi ini namanya kurva indifferent. Kurva indifferent ini adalah kurva yang menggambarkan tingkat preferensi atau kepuasan konsumen, ya. Nah, kalau kita lihat titik A, ini ada 3 titik, ada titik A, ada titik B, ada titik C. Di titik A itu sebetulnya barang yang dikonsumsi X-nya tuh lebih kecil daripada Y, ya. Terbalik dengan di titik C, kalau di titik C barang yang dikonsumsi itu X-nya justru lebih banyak daripada Y, karena X-nya segini, Y-nya cuma segini kalau di C. Berbeda dengan kalau kita bicara di sebentar. Nah, berbeda dengan di titik B. Kalau di titik B itu antara X dan Y-nya proporsional. Tetapi berada di titik A, berada di titik B, berada di titik C, itu tingkat kepuasannya sama. Walaupun kombinasi barang X dan Y-nya berbeda. Jadi di sepanjang kurva indifferent, itu kepuasannya sama walaupun kombinasi barangnya berbeda. Jadi itu yang dipahami tentang kurva indifference ya. Jadi di sepanjang kurva kepuasannya sama walaupun kombinasi barangnya berbeda. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada beberapa asumsi terkait dengan kurva indifference tadi. Tadi, kita lihat ya, kalau di titik A, ya, di titik A ini X-nya lebih sedikit, ya, Y-nya lebih banyak. Kalau si konsumen memilih di titik C, berarti dia harus melepaskan beberapa Y, ya nggak? Kalau pindah dari titik A ke titik C, berarti konsumen harus melepaskan
beberapa Y untuk mendapatkan X yang lebih banyak. Ya nggak? Ya, pindah dari titik A ke titik C, berarti kan konsumen harus melepaskan Y. Y-nya kan awalnya di YT, ya, Y1. Kemudian karena dia mau pindah ke C, turun Y-nya jadi Y3. Ya. Jadi kalau dia mau pindah dari A ke C, awalnya Y-nya ada di Y1, kemudian turun jadi Y3. Berarti dia melepaskan Y. Untuk mendapatkan X yang lebih banyak, X-nya naik dari X1 menjadi X3. Nah, ya, konsep apa yang dia bicarakan? Ketika si konsumen menukar Y dengan X, berarti secara tidak langsung asumsi pertama ada asumsi opportunity cost. Ya, minggu lalu kita sudah bahas beberapa asumsi dalam ekonomi eh, agribisnis yang sering dipakai ya. Jadi salah satunya adalah opportunity cost. Di sini tidak hanya bicara pertimbangan opportunity cost, nanti kita akan bertemu dengan garis anggaran atau garis pendapatan. Jadi pertimbangannya nanti adalah opportunity cost dan harga barang. Jadi jika semua barang ditawarkan pada harga yang sama, maka sangat rasional bila seorang konsumen itu hanya akan mengkonsumsi barang yang memberikan kepuasan terbesar. Itu yang pertama. Jadi dia pasti akan pilih yang kasih kepuasan terbesar. Yang kedua, perilaku konsumen itu rasional, rational behavior. Apa itu rational behavior? Konsumen pasti akan mengkonsumsi barang yang utility-nya lebih besar. Itu rasional yang pertama. Ya, lebih banyak itu lebih baik daripada sedikit. Konsumen biasanya begitu. Dan yang terakhir, keinginan konsumen itu tidak terbatas. Minggu lalu sudah kita bahas bahwa ada 4 kriteria kenapa ada ilmu ekonomi. Pertama, karena ada sumber daya yang tidak terbatas, sementara kebutuhan atau keinginan manusia yang tidak terbatas. Jadi ada resource, ada scarcity minggu lalu, kemudian ada keinginan itu ada need ya. Jadi keinginannya yang tidak terbatas. Akhirnya ada choice. Choice itu manusia harus memilih sumber daya yang terbatas itu supaya bisa memenuhi kebutuhan dia yang tidak terbatas. Ya, jadi kalau minggu lalu ekonomi itu ada 4 kriteria, ada resource, ada sumber daya, ada scarcity, sumber dayanya terbatas, kemudian manusia harus memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, ya. Karena kebutuhannya tidak terbatas, sementara sumber dayanya terbatas, maka yang terakhir adalah choice. Choice itu artinya dia harus memilih. Memilih sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Nah, sama. Jadi itu adalah rational behavior, perilaku rasional. Bahwa manusia itu keinginannya nggak terbatas. Manusia itu pengen utility-nya tinggi. Manusia itu pengen lebih banyak gitu ya. Kemudian apalagi asumsinya? Asumsinya adalah preferensi. Tadi di awal saya sampaikan seorang konsumen, kalau seandainya anggaplah pengeluaran yang diberikan sama, ada konsumen yang merasa lebih lebih puas dengan membeli 3 buku daripada beli baju. Nah, itu tergantung pada utilitasnya. Tapi mungkin ada yang terbalik, ada yang lebih suka beli baju misalnya daripada beli buku, ya. Kemudian, asumsi yang keempat itu adalah budget constraint, artinya kepuasan konsumen tadi kan, kita sampaikan bahwa, konsumen itu pingin kepuasannya maksimum loh, pokoknya pingin kepuasannya yang paling tinggi. Tapi masa sih setinggi-tingginya gitu? Apa sih yang membatasi kepuasan konsumen? Yang membatasi kepuasan maksimum konsumen itu adalah garis anggaran. Garis anggaran itu apa? Pendapatan. Jadi kepuasan maksimum itu akan dibatasi sesuai dengan garis anggaran. Garis anggaran itu apa? Garis anggaran itu adalah gambaran dari pendapatan yang dia punya. Jadi betul bahwa konsumen ingin kepuasan maksimum, gitu ya. Tapi kepuasan maksimum sesuai dengan pendapatannya. Dalam konteks ekonomi agribisnis, pendapatan akan digambarkan dengan istilah ya namanya garis anggaran atau budget line. Nah, terus lalu yang kelima, tujuan konsumen tadi sudah disampaikan beberapa kali. Tujuan konsumen itu hanya satu adalah maksimum utility. Ya, tapi nanti ada constraint, constraint-nya adalah garis anggaran. Sampai sini bisa diikuti terlalu cepat nggak? Soalnya ini materinya agak banyak dan agak ribet. Bisa diikuti ya? Nah, apa karakteristik kurva indifference? Pertama, menunjukkan
Kepuasan yang sama antara produk yang dikonsumsi tadi saya sampaikan, di sepanjang kurva indifferent itu kepuasannya sama, ya. Kemudian yang kedua, preferensi kepuasan konsumen itu akan naik secara konsisten. Jadi kalau pendapatannya naik, maka kepuasannya tentu akan naik, gitu ya. Yang ketiga adalah kepuasan konsumen ditandai dengan semakin banyaknya barang yang dikonsumsi. Ya, kepuasan konsumen ditandai dengan semakin banyaknya barang yang dikonsumsi. Yang keempat, kepuasan konsumen dicapai kepuasan konsumen di kepuasan konsumen dicapai dari setiap kombinasi barang yang menghasilkan kepuasan total. Ya, jadi ini karakteristiknya. Apalagi nah, lalu ciri-ciri tadi sudah saya sampaikan, ini sama ya dengan karakteristik sebetulnya. Ini kalau tadi itu mengenai, terkait dengan teoritisnya, kalau ini gambar kurvanya. Kurva indifference itu turun dari kiri atas ke kanan bawah, ya. Slope-nya negatif, cembung ke arah titik nol, cembung dari titik nol, tidak berpotongan. Jadi kurva indifference itu tidak pernah berpotongan. Ya, kumpulan kurva indifference adalah kurva indifference maps. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri tadi, mana yang cocok dari kurva indifference? Kalau saya tulis ini A, kalau saya tulis ini A, dan ini B, kira-kira yang memenuhi syarat untuk jadi kurva indifference yang A atau yang B? Ada yang bisa bantu? Silakan. Kurva mana yang sesuai dengan karakteristik dan ciri-ciri kurva indifference tadi? Silakan. Trisa, mau bantu? A atau B? Masih ingat nggak? A atau B? Trisa, silakan. Tadi ciri-cirinya ini nih. Nih, ciri-cirinya. Oke, ya, sudah dibaca. Ini lagi karakteristiknya. Oke, nah sekarang kita lihat. Kurva A atau B? Hilang tulisannya. Kurva A atau B? A atau B? Yang mewakili kurva indifference. Bisa, Terisa? Agus, bisa Agus? Yang A atau B yang mewakili kurva indifference? Yang mana? Beta, silakan. Zetira, Zetira, silakan. Bisa? A atau B yang mewakili kurva indifference? A, oke ya. Jadi betul ya, jadi A. Kenapa A? Ya, kenapa A? Karena di sini lihat, di sini ada satu, sebetulnya yang paling mudah mengenali kurva indifferent itu adalah dia tidak pernah berpotongan. Kurva indifferent itu tidak pernah berpotongan seperti yang sebelah yang ini, nggak pernah. Kenapa dia tidak pernah berpotongan? Tadi saya sampaikan, kurva indifferent itu di sepanjang kurva dia kepuasannya sama. Kalau dia pendapatan naik, ya jadi yang menggeser kurva indifferent dari IC1 ke IC2 itu adalah pendapatan. Maka kalau dia geser dari IC1 ke IC2, itu artinya pendapatannya naik. Kalau pendapatannya naik, lebih banyak barang yang bisa dikonsumsi, maka kepuasannya juga naik. Jadi IC2 itu lebih tinggi daripada IC1. Ya, di sepanjang IC2 kepuasannya sama. Tetapi kepuasan di IC2 lebih tinggi daripada kepuasan di IC1. Nah, kenapa ini nggak bisa? Karena kalau dia berpotongan, maka ada titik di mana kepuasan IC1 sama dengan IC2. Maka itu melanggar ketentuan yang ada di kurva indifference. Ya, artinya dia tidak terpenuhi. Berarti kan ada titik di sini di mana kepuasannya sama. Padahal kurva indifferent itu hanya di sepanjang kurva saja kepuasannya sama, tetapi ketika pendapatannya naik atau pendapatannya turun, pendapatannya naik misalnya, maka kurva indifferent-nya akan naik ke IC2. Ya, kepuasan di IC2, jadi kepuasan IC2 itu lebih tinggi daripada di IC1.
Nah, kalau seperti ini kita nggak bisa bilang kalau dia berpotongan, maka kita tidak bisa bilang bahwa IC2 itu lebih besar daripada IC1 karena di sini sama. Gitu. Jadi ini kurva indifferent. Saya ulang ya, jadi kurva indifferent itu bentuknya cembung terhadap titik origin atau cembung terhadap titik nol, lalu dia bersudut negatif. Kenapa bersudut negatif? Lihat ya, tadi saya bilang, kalau di titik A itu barang X-nya sebesar X1, barang Y-nya sebesar Y1. Ketika konsumen pindah, nggak mau yang gitu, aku mau X yang lebih banyak misalnya. Dia pindah dari A ke titik C. Apa yang terjadi di titik C? Ketika di titik C, konsumen harus mengurangi Y, jadi Y-nya dikurangi dan menambah X. X-nya ditambah. Maka plus dan minus berarti sudutnya negatif. Jadi sudutnya negatif itu karena mengurangi yang satu, menambah yang lain. Makanya dia disebut sudutnya negatif. Ya, cembung terhadap titik nol. Ini cembung nih, ini cembung terhadap titik origin atau titik nol. Tidak berpotongan, ini tidak berpotongan kurvanya. Seperti itu, ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Sampai sini. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan di sini. Oh iya ya, Ibu nggak dengar suara. Kenapa ya suaranya nggak kedengeran? Sekarang kedengeran nggak? Iya betul. Oke, berarti kita tes dulu. Sebentar ya. Fit in speaker, tes a microphone sebentar. Nggak boleh mak pindah. Oke, sekarang kedengeran suara saya? Saya udah dengar suara Trisa tadi, Zetira tadi. Coba yang lain bicara. Kedengeran, Bu. Kedengeran ya? Oke. Bu. Kedengeran ya? Pantes sunyi senyap dari tadi. Oke. Oke, terdengar ya? Sudah kedengeran? Oke, mohon maaf ya. Sudah ngoceh-ngoceh. Halo, Bu. Kedengeran? Kedengeran. Oke, sudah. Tapi dari tadi suara Ibu terdengar ya? Suara Ibu kedengeran, cuma Ibu nggak dengar kami. Oh, oke. Malam, Bu. Tapi penjelasan saya bisa dipahami sampai yang tadi, sampai sini? Bisa, Bu. Oh, oke. Bisa, Bu. Baik. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang pertanyaannya tadi saya sudah sampaikan sebetulnya mana yang kepuasannya lebih tinggi? Coba, kalau begitu. Kurva yang atas atau kurva yang bawah? Kurva yang atas ya, Bu. Yang atas, ya. Karena kalau di atas berarti pendapatannya lebih tinggi, maka barang yang lebih banyak dikonsumsi lebih banyak, maka konsumennya mendapat kepuasan lebih tinggi. Oke, sekarang kita lihat maksimum bagian yang kedua dari materi kita hari ini, yaitu maksimal utility. Ya, kalau lihat yang gambar ini, sebetulnya secara sederhana, dalam konsep maksimal utility, itu kalau seandainya ada barang Q1, Q2, Q3 yang bisa dikonsumsi, total utility-nya misalnya 30, maka marginal utility-nya tetap 30 karena belum ada tambahan. Kalau beli barang 2, kepuasannya 55, maka marginal utility, ingat kalau di dalam ekonomi itu, marginal itu artinya tambahan. Jadi kalau marginal utility berarti tambahan kepuasan, maka 55 dikurang 30 dapatnya 25 marginal utility-nya. Jadi tambahan dari 55 kurang 30 dapatnya 25. Terus seperti itu ya. Jadi misalnya kalau 8, kalau barang yang dikonsumsinya 7, kemudian utility-nya 88, tetapi ketika barang yang dikonsumsinya 8, utility-nya turun jadi 63, maka 63 dikurang 88 dapatnya minus 25, menurun ya. Nah, kita akan bahas model kurva indifference, jadi model utility secara ordinal, bahwa kepuasan konsumen itu sebetulnya tidak dapat diukur ya, karena kan
kalau kita tanya konsumen puas atau tidak, konsumen akan bilang puas, tapi ukuran kuantitatifnya berapa sih, kita agak susah mengukurnya. Maka biasanya secara ekonomi itu ada yang disebut dengan fungsi utility. Fungsi utility itu adalah fungsi dari barang X, Y, Z, dan seterusnya yang dikonsumsi oleh konsumen atau sering dibuat dalam bentuk persamaan U sama dengan F. F ini artinya fungsi dari Qx, Qy, sampai dengan barang Qn. Nah, keseimbangan kepuasan konsumen antara barang X dan Y itu tercapai ketika perubahan. Jadi kalau keseimbangan kepuasan itu dilambangkan oleh MRS, ini adalah marginal rate of substitution, tingkat substitusi marginal antara barang X dan barang Y, ya. Tingkat substitusi marginal antara barang X dan barang Y. Di mana itu adalah segitiga ini membacanya itu adalah perubahan X dibagi dengan perubahan Y. Sama dengan min marginal utility X dibagi dengan marginal utility Y. Tadi ya, ada marginal utility X dan ada marginal utility Y. Marginal tadi dia tambahan yang saya sampaikan di awal. Nah, tadi sudah disampaikan di awal, salah satu asumsinya bahwa maksimum kepuasan konsumen itu pasti ada yang membatasi. Nggak mungkin konsumen itu pengen sepuas-puasnya tapi nggak punya batasan. Batasannya adalah garis anggaran atau dalam teori ekonomi sering disebut dengan budget line. Ya, biasanya garis anggaran itu adalah cerminan dari pendapatan. Suara saya masih terdengar? Nah, nggak kedengeran lagi. Hilang lagi ya? Masih Bu, kedengeran Bu. Kedengeran Bu, kedengeran Bu. Oke. Nanti hilang lagi. Oke ya. Nah, bagaimana cara menghitung marginal rate of substitution? Tadi kan saya sampaikan di depan bahwa kalau konsumen mau bergerak dari titik A ke titik E, berarti dia harus mengorbankan, harus mengurangi Y dan menambah X. Nah, itulah gambaran dari marginal rate of substitution tadi. Kalau misalnya di titik A, itu jumlah barang yang dikonsumsi X-nya 1, Y-nya 9. Ya, di titik B 2 dan 6, C 3 4, D 4 3, E 5 2, maka perubahan X di titik pertama belum ada, tetapi di titik B itu perubahannya 1, 2 kurang 1, 3 kurang 1, 4 kurang 1, maka ini 1 semua. Kemudian perubahan Y adalah 6 dikurang 9, min 3, 4 dikurang 6, 4 dikurang 6 min 2, 3 dikurang 4 min 1, dan 2 dikurang 1 min 1. Maka marginal rate of substitution dari X dan Y itu adalah perubahan X, ya, perubahan X dibagi perubahan Y. Perubahan Y, mohon maaf, perubahan Y dibagi perubahan X. Jadi 3 per 1, dapatnya minus. Minus itu menggambarkan bahwa dia harus mengurangi X untuk menambah Y. Atau bisa saja kalau misalnya bergeraknya dari untuk menambah Y ya. Jadi bisa saja konsumen mau bergerak dibalik, konsumen mau bergerak dari E ke Y gitu. Jadi minus itu menggambarkan menambah yang satu, mengurangi yang lain. Nah, garis anggaran tadi disampaikan bahwa kepuasan konsumen itu nggak mungkin konsumen itu puas sepuas-puasnya tanpa ada batasan tertentu ya. Jadi maka yang membatasi kepuasan konsumen itu adalah garis anggaran atau sering disebut dengan budget line. Budget line ini adalah gambaran dari pendapatan sebetulnya. Jadi budget line itu adalah gambaran dari pendapatan. Jadi kalau dalam ini disebut dengan constraint kemampuan konsumen. Jadi sering bisa ditulis M ya. Jadi M itu adalah tentu saja kalau pendapatannya misalnya M-nya 1 juta, itu harus di bawah, ini adalah harga X, ini adalah jumlah barang X-nya, ditambah dengan jumlah barang Y, mohon maaf, ditambah dengan harga barang Y dikali dengan jumlah barang Y. Ya, harus lebih kecil sama dengan M. Jika konsumen ingin menggunakan semua anggaran yang tersedia, maka dia jadi sama dengan, artinya yang dia belanjakan untuk barang itu akan sama dengan pendapatannya. Maka konsumen itu akan memotong sumbu X sebesar jumlah pendapatan dia dibagi dengan harga barang G. Kalau yang di sini adalah jumlah pendapatannya atau M-nya dibagi dengan harga barang X. Ya. Nah,
Garis anggaran dan perubahannya. Tadi saya sampaikan kalau pendapatan naik, nah ini jika pendapatan naik, naiknya pendapatan itu akan mengakibatkan garis anggarannya geser dari A1 ke A2. Maka biasanya kalau garis anggarannya naik nanti kurva indifferentnya juga naik gitu ya, maka anggarannya naik. Maka barang yang bisa dia beli lebih banyak gitu. Ya. Tetapi bisa juga pergeseran garis anggaran itu disebabkan oleh naik turunnya harga. Jadi misalnya kalau harga barang X naik, ya, kalau harga barang X mohon maaf, disebabkan karena turunnya harga barang X. Ini skenarionya turun. Jadi kalau awalnya ketika pendapatannya sama ya, pendapatannya 1 juta, harga barang X-nya 1.000. Di sini kita ketika harga barang X-nya 1.000, maka kita cuma bisa beli barang X-nya 100. Tetapi ketika harga barang X turun, tentu kita bisa beli misalnya pendapatan 1 juta. Ya, 1 juta. Ya. Harga barang X-nya 1.000. Ya. Price X. Nah, ketika harga X turun, misalnya di pasar harga cabai misalnya ya, harga cabai turun, biasanya kalau harga barang turun, itu jumlah barang yang kita beli jadi naik. Ya, jumlah barang yang kita beli jadi naik. Maka kurva indifferentnya geser dari A1 geser ke A2. Ya. Jadi dia awalnya cuma bisa beli barang X di sini sedikit, tetapi ketika harganya turun bisa beli jadi lebih banyak. Oke. Coba pertanyaan saya, kenapa Y-nya tidak berubah? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau yang ini kan Y-nya naik, ini naik semua nih, X-nya naik, Y-nya naik. Kok yang ini Y-nya tidak berubah, Y-nya kok tetap titiknya? Coba ada yang bisa bantu jawab nggak? Silahkan. Siapa? Halo. Oh ya, Karena pendapatannya Trisa. tidak berubah, Bu. Kenapa? Karena Pendapatannya tidak berubah. ya betul, pendapatan tidak Karena, berubah. Satu lagi, siapa? Siti ya? ya Bu, karena harganya tadi tidak disebutkan untuk berubah atau naik dan turunnya. Jadi dianggap harga Y itu sama. Oke, jadi ya betul ya Siti ya. Jadi kenapa yang Y tidak berubah? Karena Y-nya itu tidak berubah harganya. Yang turun harganya itu hanya barang X. Jadi karena dia Y-nya tidak berubah, makanya titik untuk narik Y-nya tetap di sini. Jadi tidak ada perubahan harga barang Y. Ya, jadi kalau misalnya terjadi penurunan harga barang X, kurva indifference-nya akan geser ke kanan. Sebaliknya nanti kalau harga barang Y-nya yang turun, maka kurvanya ini kan kurva asal ya. Ini kan kurva asal ya, jangan lihat yang ini ya. Kalau harga barang Y-nya yang turun, maka dia akan naik ke sini kurvanya. Nah, ya enggak? Y-nya yang berubah, tapi X-nya tidak berubah. Ini yang terjadi kalau yang ini sama yang itu, yang ini ya, yang merah ini terjadi karena justru harga barang Y-nya yang turun. Bisa ikutin sampai sini. Ya, jadi kalau yang pertama tadi, yang skenario yang pertama ini, saya ulang ya, dulu balik lagi. Nah, kalau yang pertama ini adalah harga barang X-nya turun. Harga barang X turun itu menyebabkan barang X yang bisa kita beli bisa lebih banyak. Awalnya cuma bisa beli di A1, akhirnya karena harganya turun bisa beli lebih banyak jadi di A2. Y-nya kenapa tetap? Karena harga Y-nya tidak berubah. Gitu. Bisa ikutin? Tetapi ada nggak kasus barang Y-nya yang turun? Ada. Gitu. Kalau kita mau gambar, misalnya ini adalah X yang awal, kurvanya. Kalau harga barang Y-nya yang turun, maka dia X-nya yang tetap, Y-nya yang naik ke sini. Nah, agak miring-miring gambarnya nggak apa-apa ya. Nah, gitu. Jadi kalau kasus ini, kalau dia naik ke atas, nah ini ya kasih kode supaya dia tahu dia naik. Ini terjadi karena harga barang Y-nya yang turun, harga ininya tetap. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya? Silakan sebelum kita masuk lagi ke kepuasan maksimumnya. Oke, bisa diikuti ya sampai sini ya. Nah, sekarang
Kepuasan maksimum itu ada di mana? Ya, kepuasan maksimum itu terjadi ketika kurva indifference dan garis anggaran bersinggungan. Jadi syarat kepuasan maksimum itu kurva indifferent bersinggungan dengan garis anggaran. Itulah syarat kepuasan maksimum. Jadi syarat kepuasan maksimum itu adalah kurva indifferent bersinggungan dengan garis anggaran. Ya, di titik mana kira-kira? Ada 3 titik di situ. Ada titik A, ada titik B, ada titik C, ada titik D. Coba Mutiara, biar kedengeran suara Mutiara. Mutiara, silakan Mutiara. Di titik mana Mutiara? Baik, Bu. Titik mana? A, B, C, D. Kepuasan maksimum ya, Bu ya? Ya, tadi syaratnya garis anggaran sama kurva indifference-nya bersinggungan. Di titik di titik B. Di titik B, oke. Hosi, silakan Hosi. Di titik mana Hosi? Di titik C, Bu. Di titik C. Oke. Kalau Agus di mana Gus? Di titik C, Bu. Di titik C ya. Jadi tadi disampaikan kepuasan maksimum itu terjadi ketika garis anggaran dan kurva indifferent bersinggungan. Jadi dia adanya di sini, bersinggungan. Tadi kalau yang B dia berpotongan. Nah, kalau di titik B namanya berpotongan. Kalau bersinggungan yang ini, bersinggungan aja kan. Nah, disinilah kepuasan maksimum. Di titik ini semua pendapatannya tuh habis untuk konsumsi. Maksimum dia. Ya. Kenapa kita? Nah, sekarang kita bahas pakai logika. Ini tidak harus pakai teori sebetulnya membahasnya. Kenapa kita tidak memilih kenapa titik D itu tidak merupakan titik optimum? Coba siapa yang bisa ini? Kita lihat dulu ada siapa lagi nih. Dia, silakan dia. Karena untuk mendapatkan di titik D itu budget lainnya nggak cukup. Nggak cukup. Jadi kenapa kita tidak memilih titik D? Karena di titik D itu uangnya nggak cukup, uangnya cuma segini kan garisnya. Uangnya cuma segini. Oke, Ais, coba Ais. Ais? Atau Rati, silakan Rati. Kalau di titik D itu kepuasannya lebih tinggi atau lebih rendah daripada titik C di titik D? Kepuasannya mungkin lebih tinggi, Bu, tapi kan menurut Rati ya, Bu, ya, Ya, silakan. manusia itu ada batas konsumsinya, Bu, seperti misalnya makan. Kalau terus-terusan kita makan kan ada titik kekenyangan, kayak gitu mungkin ya, Bu, ya? Seperti itu, Bu. Ya, oke ya. Jadi titik D. Jadi kelebihan istilahnya tuh, Bu. Tapi kepuasannya paling tinggi di mana? Dari 4 titik ini? Kepuasan C. Kepuasan paling tinggi? Kepuasan paling tinggi mungkin di D, Bu. Ya, kepuasan paling tinggi di D ya. Jadi betul Rati, kepuasan paling tinggi di D, tapi kepuasan maksimum di C. Kenapa kepuasan maksimum di C? Karena disitulah titik di mana kita bisa mengoptimalkan konsumsi, tapi semua uangnya cukup gitu. Kenapa kita tidak memilih titik B? Nah, coba. Kenapa kita tidak pilih titik B? Siapa nih yang belum keluar suaranya? Fitri, coba Fitri. Karena menurut Fitri itu di titik B itu tingkat kepuasannya itu belum optimum, Bu, karena anggarannya itu masih ada. Oke. Anggaran, ya. Oke, sedikit lagi. Betul, tingkat kepuasannya belum optimum. Oke, siapa lagi yang belum nih? Anggia, coba Anggia. Ke titik B itu kenapa sih kita nggak pilih? Kalau dari Anggia sendiri itu karena kan kita harus menyesuaikan dengan pendapatan itu tadi, Bu. Kalau misalnya di titik B itu dia itu masih punya keinginan yang harus dia penuhi, Bu. Tapi keinginan itu belum terpenuhi gitu. Jadi dia masih ada hal yang mau dia capai gitu. Oke. Masih dikit lagi apa ya?
Kenapa kita nggak pilih titik B? Ini uang anggarannya cukup kok nih, pas dia. Sebetulnya ini kalau di titik B ini uangnya cukup karena pas di sini. Tapi ada satu alasan gitu kenapa kita tidak. Jadi kalau di titik C sama titik B ini anggaran uangnya sama nih. Ngeluarin anggaran di C sama ngeluarin anggaran di B itu uangnya sama. Jadi di titik B ini pendapatan juga akan habis, di titik C ini juga pendapatannya akan habis. Nah, tapi kenapa kita tidak pilih B? Nah, ayo siapa? Ada yang bisa? Ibu Hosi mencoba menjawab, Bu. Oke, silakan Hosi. Dengan pendapatan yang sama, Mm-mm. tingkat kepuasan itu bisa ditingkatkan dengan mengurangi jumlah barang Y dan menambah jumlah barang E sehingga jumlah barang X dan Y yang dibeli itu sama, Bu. Jadi Oke. Ya, jadi konsumsinya itu ada di titik equilibrium. oke. Oke, dikit lagi ya. Ada satu gitu. Jadi di titik C sama di titik B itu kita sama-sama habis loh pengeluarannya. Tetapi kenapa sih kita nggak pilih titik B? Kayaknya tergantung kebutuhannya, Bu. Tergantung kebutuhan. Ayo, ada nggak apa? Kenapa kita nggak pilih titik B? Kenapa kita nggak pilih titik B? Kalau Mungkin Bu silakan, dengan Beta. anggaran yang sama-sama habis, tapi dia mendapatkan barang yang lebih sedikit. Nah, oke ya. Jadi bukan barang di Beta ya. Jadi sudah mulai dikit-dikit lagi. Jadi dengan pendapatan yang sama di B itu kepuasannya lebih rendah. Ingat loh, kita tuh bicaranya kepuasan. Jadi di C, lihat ya, tadi kan disampaikan bahwa kurva indifferent itu makin ke atas makin tinggi kepuasannya. Tapi di sepanjang kurva kepuasannya sama. Maka di titik B ini, ya di titik B ini kepuasannya lebih rendah daripada di titik C. Untuk apa kita ngeluari uang sama, tetapi dapat kepuasan lebih rendah? Nah, itu jawabannya. Saya ikutin ya. Jadi, kenapa kita tidak memilih titik B? Padahal ininya sama, karena kepuasan di titik B itu lebih rendah daripada kepuasan di C. Kalau A gimana? Kepuasan di A sama kan dengan kepuasan di B? Ya enggak? Agus? Ya. Kenapa? Silakan. Sama IC1 karena IC1 sama-sama di titik IC1. Iya, kepuasannya sama kan karena di sepanjang kurva sama A dan B sama. Tapi kenapa tidak pilih A? Kan kepuasannya sama. Kenapa coba? Karena pendapatannya masih bisa mencukupi untuk memilih kepuasan yang B, Bu. Nah, karena kalau kita pilih titik A, pendapatannya besiso berarti nanti garis anggarannya geser sini kan? Ya enggak? Ya, ini harusnya di sini ya, mereng gambarnya. Nih, kita kira gitu. Jadi kenapa kita tidak pilih titik A? Karena di titik A itu uang kita masih sisa, kita masih bisa bisa beli sumber daya lebih banyak sehingga kepuasan kita bisa naik. Nah, ya, jadi saya ulangi, titik D itu kita tidak pilih karena anggarannya nggak cukup. Ya, titik B tidak kita pilih karena kepuasan di B itu lebih rendah daripada kepuasan di C, jadi nggak optimal juga. Titik A tidak kita pilih karena kepuasannya lebih rendah, terus uang yang kita pakai juga masih bersisa. Sementara kita kan pengennya maksimal utility. Maksimal utility itu syaratnya pendapatannya habis dipakai, teralokasi. Ya. Bisa ikutin sampai sini? Lanjut ya. Nah, sekarang tadi kurvanya ya. Sekarang kita akan bahas matematisnya. Keseimbangan konsumen terjadi pada titik singgung. Nah, titik singgung antara kurva indifferent dengan garis anggaran. Secara matematis, slope kurva indifferent sama dengan slope garis anggaran, yaitu min PX per Y. Jadi slope-nya adalah min PX per Y. Tadi kan slope garis anggaran itu adalah marginal rate of substitution X dan Y. Ini tadi ya, marginalnya. Maka jadi syarat dia optimum itu keseimbangannya ketika marginal rate of substitution-nya sama dengan minus rasio harganya, atau tadi kan marginal rate of substitution itu adalah sama dengan
Tadi ditulisnya delta ya, kalau ini ditulisnya seperti ini ya. Maka ini sebetulnya tergantung pada jenis data yang kita pakai. Kalau yang notasinya seperti ini, maka dia pakainya datanya data kontinu, bukan data discrete. Jadi pengamatannya panjang biasanya gitu. Jadi ini adalah syarat untuk menghitung keseimbangan kepuasan konsumen. Nah, saya masuk ke contoh soal ya. Misalnya pendapatan seorang PNS 2 juta, dia membelanjakan 30% untuk barang X dan untuk barang X yang harganya 10.000 dan barang Y yang harganya 20.000 per unit. Kepuasan kedua barang dicerminkan oleh U, utility, sama dengan 2 QX dikali dengan QY ditambah dengan 4 QY. Tentukan barang X, jumlah barang X dan Y agar tercapai kepuasan maksimum. Ya, maka tadi disampaikan 30%, hitung dulu 30% ya. Jadi 30% yang dipakai untuk konsumsi, maka yang akan dialokasikan untuk konsumsi itu adalah 600.000. Persamaan pendapatan tadi di depan ya, kan tadi di depan itu pakainya M ya. M kan. Harga barang X kali Y ditambah harga barang Y kali QY-nya sama dengan M. Maka kita masukin angka PX dan PY yang ini tadi. PX sama ini PY dan PX-nya. Masukin ke dalam persamaan ini. Kita substitusikan. Nanti oke ya, nanti dimasukkan. Nah, terus tadi kan kita punya fungsi kepuasan konsumen. Fungsinya adalah U sama dengan 2QY dikali 2 U sama dengan 2QX dikali 2QY sama dengan 4X. Kita cari marginal utility terhadap X. Marginal utility terhadap X itu adalah turunan pertama terhadap X. Ya, turunan pertama terhadap X-nya, terhadap QX-nya. Sementara kalau Y itu adalah marginal utility Y adalah turunan pertama terhadap Y. Maka DU dibagi dengan DQX itu adalah turunannya. Berarti kalau dia diturunkan terhadap QX-nya dicoret ya berarti. Maka turunannya tinggal 2QY, kemudian 4QX-nya tinggal 4-nya aja kan gitu ya. Mudah-mudahan masih ingat ya matematikanya. Ingat nggak kalau dia tuh sebetulnya gini, nah 2XY ya ditambah 4X, ya Q-nya saya buang ya, maka DY DU per DX, jadi kalau dia diturunkan terhadap X, itu kan berarti X-nya dicoret kan, berarti dia dibagi X kalau turunan pertama terhadap X, maka tinggal 2Y, dan yang ininya tinggal 4-nya aja. Makanya di sini 2QY tambah 4. Terbalik kalau dia diturunkan terhadap Y, terhadap QY DU per DY-nya ya. QY-nya nggak saya tulis ya, supaya lebih ini matematikanya itu. Y berarti kan dia diturunkan terhadap Y. Maka tinggal 2Y-nya aja kan turunan pertama. DX. Yang nggak mengandung Y, maka jadi tinggal DX aja. Makanya di sini hanya 2QX aja. Ya. Nah, syarat kepuasan maksimum kita tadi apa? Syarat kepuasan maksimum tadi di depan itu syaratnya adalah MU minus MUX, marginal utility X. Oh, ini salah nih. Ini harusnya Y sama X ya. Marginal utility Y ini yang syarat. Ini sudah dicatat ya? Saya mau balik ke depan soalnya. Saya mau liatin rumus yang tadi. Sudah? Pindahin ya. Oke. Nah, ini syaratnya kan tadi min PX dibagi PY sama dengan min MUX dibagi MUY. Ya. Sama dengan DY per DX. Maka ini MUX, ini salah juga ini harusnya, satunya Y, satunya X 10.000. X 10.000, atau saya terbalik nih nulisnya, ini soalnya barusan tadi buat soalnya.
Rumusnya adalah MU X per MUY sama dengan PX per PY. Nah, ya. Jadi QX ininya tadi ini, berarti kan yang ini tadi PX, kalau kita kali silang PX MUX per PX ini tadi harusnya. Oke, salah ketik ini, coba sebentar ya, kita lihat dulu. MUX kalau dia turun, ya ini harusnya kita keluar dulu. Ini harusnya MU Y. Ini harusnya MUY. Nah, ini makanya barangnya ini belum saya upload. QX 2QX ditambah 4 sama dengan 10.000 ditambah 2QX. QX ini QX-nya, ini UX PY, ini FX. Betul enggak? Ini QX. Ini harusnya 2 PY, betul ya. Kan dikali silang tadi. Coba lihat. MUX ya, betul. Berarti dia dikali silang. Ini harusnya MUX, ini PY, ini PX. Nah, oke ya. Nanti lihatnya rumus yang ini, nah ya. Nah, ini. Kan kalau dia dikali silang, berarti PX dikali MUY sama PY dikali MUX gitu ya. Hitungnya. Oke. Oke ya, jadi PY, maka tadi PX-nya adalah 2Q, PY-nya 10.000, MUY-nya 2QX dibagi dengan 20.000. Maka kali masukin ini berarti 20.000, 20, pokoknya nanti dapatnya, ini kan nanti pindah ke sebelah sini gitu ya, ini kali silang, nanti dapatnya QX-nya sama dengan 2QY plus 4. Ini matematika ya, kalau matematika gampang lah ngali-ngalikannya tuh. Berarti kan 2QY berarti kan 20.000. 20.000 ini jadi 40.000. 40.000 yang ini nanti pindah ke sebelah sini pengalinya, karena kan ini per. Ya, oke. Nah, kemudian garis anggaran. Garis anggarannya tadi adalah 600 kan, sama dengan 600 QX ditambah dengan 20 QY. Maka 600 sama dengan 10.000 X ditambah dengan 20.000 QY. Tadi kita dapat QX-nya adalah 2 QY ditambah 4. Maka QX ini kita ganti dengan ini, kita substitusi. 600 sama dengan 10.000 ditambah 2 QY ditambah 4 sama dengan 20.000 QY. Maka 600 sama dengan kali silang, yang ini kali ini 20.000 QY ditambah 40.000 ditambah 20.000 QY, maka 500, ini pindah sini, ini ditambah yang ini pindah sini jadi minus kan, berarti 600 kurang 40, 560, yang ini tambah sini 20 tambah 20.000 jadi 40.000, maka nanti QY-nya dapat 14. Substitusi ke sini, ini QY-nya 14, berarti 2 kali 14 ditambah 4 nanti dapat QX-nya 32. Nanti dicek lagi ya hitungannya, soalnya ini baru dibuat 15 menit sebelum kita kuliah tadi hitungannya. Jadi mungkin aja saya salah-salah ketik QX QY-nya gitu, tapi konsepnya seperti yang tadi gitu ya. Kita berangkat dari situ. Oke. Nah, lalu kan kepuasan kita tadi, jadi kita dapat QY-nya, jumlah Y-nya tuh 14, jumlah X-nya tuh 32. Ya. Nah, maka kepuasan kita tadi kan U sama dengan 2QY dikali dengan 2QX dikali QY ditambah dengan 4QX. Maka utility-nya adalah 2 dikali 32 dikali 14 ditambah 4 kali 32. Tadi kan dapatnya 32 sama 14 ya. Sama dengan 1024. Nah, jadi utility-nya di titik maksimum itu adalah 1024. Nah, sekarang kita mau gambar kurvanya, menggambar kurva indifferent-nya. Maka tadi kita punya garis anggaran 600 ditambah 10.000 QX ditambah 20.000 QY.
Kalau kita asumsikan, kita kan mau cari titik potong dengan sumbu X. Kalau cari titik potong dengan sumbu X, maka X-nya 0, Qx-nya 0. Kalau Qx-nya 0, maka Qy-nya adalah 600.000 dibagi 20.000. 30 berarti. 0 sama 3. Kemudian kalau kita mau cari titik potong dengan Qy, berarti Qy-nya 0. Ini 0. Kalau ini 0, maka Qx-nya adalah 600.000 bagi 10.000, berarti 60. Maka titik potong sama sumbu X, jadi ini adalah XY-nya, titik potong sama sumbu X, ini juga sama, ini juga titik potong sama, ini adalah nilai X dan Y-nya. Ya, jadi ini akan kita pakai untuk menggambar garis anggaran. Nah, kira-kira gini gambar garis anggarannya. Ini yang 60, 0 sama 60, ini 60,0, ini adalah 30,0. Salah saya gambarnya, terbalik. 0 X-nya itu, betul-betul 0,30, Q-nya 60,0. 60,0 sama 0 sama 30. Ininya 1024, Q-nya tadi 14, dan Qx-nya 32. Kira-kira gitu. Jadi kepuasannya maksimum di sini, ditanya berapa kepuasan maksimum? 1024. Ini garis anggaran, ini kurva indiferen. Gitu ya. Ada yang mau bertanya sampai sini silahkan. Nanti hitungannya dicek-cek lagi, tapi saya tadi bikin soalnya ini aja. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Izin Bu, coba dikembalikan ke slide sebelumnya. Boleh. Yang mana? Dari awal ini? Yang bukan Bu, yang tadi yang untuk 0 sama 60 tadi Bu. Ini? 0,6. Nah, iya Bu. Ya, makanya ini kan salah enggak? 0,30 sama 60,0. Nah, itu dia itu kan satu lurusan Bu ya. Satu lurusan maksudnya? Yang di 30 sama 60 Bu. Yang X sama Y. Ini. Itu kalau misalnya berhimpitan warnanya tuh memang sama Bu ya, warna biru itu. Ini maksudnya berhimpitan? Iya, maksudnya di sini Bu. Coba saya tar dulu ya. Saya aktifkan. Mana nih, nggak kelihatan Bu. Nah ini. Bisa. Yang bisa, di sini security ya. Lock meeting, enable waiting room. Coba bisa nggak dicoret? Silakan. Bentar. Geser dia malah. Nah, coba. Kalau ini kan 60, 0, X, ininya X-nya 60, Y-nya 0. Kalau yang ini X-nya 0, Y-nya 30. Kira-kira. Maksudnya apa? Gimana nih pertanyaannya? Agus? Udah Bu, udah jelas maksudnya tuh nggak dibedakan warnanya kayak gitu Bu maksudnya. Enggak. Agus tuh nggak dibedakan. Atau gini maksudnya Gus, harusnya di sini saya tulis, berarti harusnya di sini itu ditulis ini bukan cuma, ini adalah titik 0, gitu ya. Ini adalah harusnya bukan 60, maksudnya mungkin maksud Agus gini, kalau kita bicara X dan Y itu ini adalah titik 0 dan enggak gini. 0. Gitu kali ya. Kok itu 0. Nah, maksudnya ini kan di titik ini itu 60,0 gitu. Di titik yang ininya. Kalau yang di sini 30, ini adalah 0,30 sebetulnya garis XY-nya itu di titik yang ini. Maka kita bisa gambar garis. Ini kan dasar untuk narik garis sebetulnya. Kita mau narik garis yang anggarannya ini nah. Gitu. Jadi nariknya itu mulai dari titik 60 sama 30, set langsung kita tarik garis. Kira-kira gitu sebetulnya. Gimana? Kalau itu ini Bu, kalau mau izin tanya lagi Bu, kalau misalnya itunya bukan ini kan kebetulan 0, kalau enggak 0 pasti itu 0. Pasti 0.
kalau ini dia pasti nol, karena kita kalau dia nggak nol, nanti kita nggak ketemu titik pertama untuk menggambar garisnya. Jadi ini nih cara untuk menggambar kurva indifferent gitu ya. Jadi sebetulnya tidak hanya ini, kebetulan kita bicara pendapatan gitu. Sebetulnya cara untuk menggambar kurva secara matematik. Jadi kalau misalnya ada persamaan ya, ada persamaan misalnya saya punya persamaan, saya tulis di sini aja. Oke, apa ya? 20 sama dengan 2x ditambah dengan 3y. Nah, itu gambar kurvanya gimana? 3y. Nah, jadi dia pasti akan selalu nol. Maka cara menggambar kurva itu adalah dengan mencari titik potong dengan sumbu X dan mencari titik potong dengan sumbu Y. Nah, caranya kalau dia titik potong dengan sumbu X, maka nilai X-nya kita nolkan. Itu secara matematis tuh gitu. Jadi titik pot ya, kalau matematika itu sering disebut dengan titik potong sumbu X. Nah, maka sumbu X, maka nanti X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0, berarti kan di sini dia kasih 0 ya, kali 0. Maka tinggal 30 sama dengan 3Y. Maka Y-nya adalah 30 dibagi 3. Maka Y-nya adalah 30 bagi 3. Ya enggak? 30 bagi 3 berarti berapa tuh? 10. Jadi kita dapat titik potongnya adalah 0,30. Jadi di sini nanti dia 0 sama 30. Kebetulan 30 lagi pula hasilnya. Gitu. Nanti kita cari juga titik potong dengan sumbu Y. Sumbu Y berarti Y-nya yang kita nolkan. Kalau dia dikali 0, ini kan ada Y di sini kan. Berarti X-nya tidak 0. Kita ganti yang ini. Ini X kan. Y-nya yang sekarang kita nolin. Jadi kalau enggak, kita nggak bisa narik kurvanya kalau dia nggak 0. 30 berarti dia di sini Y-nya 0, Y-nya yang 0, maka X-nya nanti 30 dibagi 2 yang ini kan, dapatnya 15. Nah, jadi 0 sama 15. 15 sama 0, berarti nanti di sininya, di sini dia kira-kira 15, misalnya gitu. Jadi baru bisa ditarik kalau dia titik potong di X-nya ada, di Y-nya ada, titik potong dia baru bisa ditarik kurvanya. Kalau nggak bisa. Jadi pasti salah satunya akan 0 kalau mencari titik potong. Kira-kira gitu. Gimana, Gus? Gus? Ya, Bu, jelas. Oke ya, oke. Lanjut ya. Ada yang mau tanya lagi sampai sini? Kalau tidak, saya lanjutkan dengan kurva permintaan. Yang paling penting dari ekonomi agribisnis itu adalah kurva permintaan. Selama ini kita hanya bicara kurva permintaan itu negatif, ya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, elastisitas permintaan, tapi kita jarang bicara bagaimana sih sebetulnya kurva permintaan itu turun. Jadi kita selama ini hanya tahu ya kurva permintaan itu ya seperti ini gitu. Apalagi kalau yang alumni agribisnis itu sudah hafal kurva supply dan demand. Tapi jarang yang memahami dari mana sebetulnya kurva ini turun. Kemudian kenapa kurva ini sudutnya negatif. Nah, saya akan sampaikan itu. Jadi kurva permintaan itu, ya, kita lanjutkan. Jadi ini sekarang kita akan bicara kok kurvanya bisa begini gitu ya kira-kira. Nah, kurva permintaan itu sebetulnya turun dari kurva indifferent. Ya, jadi kalau kurva permintaan itu adalah gambaran dari beberapa kurva indifferent, kemudian di mapping ke bawah jadi kurva permintaan. Kita akan lihat. Ini yang pertama dulu, kita akan bahas di dalam teori perilaku konsumen itu ada satu hukum, yang ada satu kurva atau hukum namanya hukum Angel. Ini lumayan terkenal, yang mengatakan bahwa yang menjelaskan hubungan antara pendapatan konsumen dengan jumlah barang yang dibeli. Jadi ini income, kurva Angel itu ini adalah jumlah barang yang dibeli. Ini adalah kurva indifference. Jadi ketika tadi saya sampaikan, misalnya ini yang pertama nih, kurva indifferent yang pertama, lalu ini pendapatan yang pertama. Kepuasannya di IC1, pendapatannya garis anggaran 1. Kemudian konsumennya pendapatannya naik dari A1 naik ke A2. Maka ketika pendapatannya naik, pasti konsumen ingin lebih banyak belanjanya, maka naiklah indifference-nya dari IC1, ini IC1 naik ke IC2. Kemudian naik lagi pendapatannya gitu ya.
naik lagi menjadi A3, maka kurva indifference-nya naik lagi dari IC2, yang ini IC2 jadi IC3. Nah, apa yang kita perhatikan, di sini sebetulnya ketika pendapatannya masih di A1, dia punya titik optimum, titik kepuasan maksimum. Ketika pendapatannya A2, dia juga punya kepuasan maksimum, dan ketika pendapatannya di A3, dia punya kepuasan maksimum. Nah, titik-titik kepuasan ini, di sini ada titik maksimum kepuasan, titik maksimum kepuasan, titik maksimum kepuasan, itu kalau dihubungkan namanya kurva income consumption curve atau ICC. Adalah kombinasi produk yang dikonsumsi oleh konsumen untuk memberikan kepuasan maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat pendapatan. Ya kan, berbagai tingkat pendapatan kan, mulai dari A1, A2 dari A3. Jadi ICC itu adalah kurva yang memberikan informasi tentang kombinasi produk yang dikonsumsi konsumen yang memberikan kepuasan maksimum pada berbagai tingkat pendapatan. Nah, kurva ICC ini kalau kita proyeksikan ke bawah, ini kan ada X1, X2, X3 ya sebetulnya. Ini kan di titik ini kan konsumsi X1-nya di sini, ya enggak? Di titik yang ini konsumsi X1-nya di sini. Di titik yang ini konsumsi X-nya di sini. Maka kita bisa proyeksikan terus ke bawah. Nah, yang ini yang kita proyeksikan income-nya. Jadi income-nya naik dari I2, dari I1 ke I2, dari I2 ke I3. Nah, titik potongnya ini namanya adalah kurva Angel. Kurva yang menunjukkan hubungan antara pendapatan dengan jumlah barang yang dibeli. Saya ikutin sampai sini. Jadi, Y-nya itu adalah pendapatan. Jadi kan di sini ada informasi tentang peningkatan pendapatan. Nah, dipetakan di sini peningkatan pendapatannya. Nah, namanya kurva Angel. Sekarang kita turunkan kurva Demand. Caranya sama ya, tetapi dia kalau yang ini adalah namanya kurvanya ICC, Income Consumption Curve, jadi terjadi karena peningkatan pendapatan. Jadi kurva Angel itu terjadi karena pendapatannya naik. Tadi saya sampaikan di depan ya bahwa kurva garis anggaran itu bisa berubah karena peningkatan pendapatan, tetapi juga bisa karena perubahan harga. Nah, demand itu kan kalau kita tahu selama ini adalah hubungan antara jumlah barang yang dibeli dengan harga. Maka kalau demand itu diturunkan dari kurva indifferent, berarti demand itu sebetulnya terjadi karena perubahan harga. Maka coba lihat ini. Beda kan dengan yang ini tadi? Yang ini kan? Ini kan karena perubahan pendapatan. Lihat, dia berubah semua. YX-nya berubah. Tetapi kalau dia demand, tergantung harga yang berubah apa. Ya, tergantung harga yang berubah itu apa. Kalau terjadi karena penurunan harga barang X, dia ke bawah metahnya. Kan tadi saya bilang ya. Tapi kalau nanti yang berubah itu ada yang turun itu harga barang Y, maka nanti ke atas peta kurva indifference-nya. Maka nanti mappingnya ke samping sini. Ya. Nah, sekarang kita asumsikan harga barang X-nya itu turun. Maka awalnya konsumennya konsumsi maksimumnya di sini nih, kepuasan. Harga barang X-nya turun. Wah, harga barang X turun. Hore, harga barang X turun berarti bisa konsumsi X lebih banyak, nambah. Garis anggarannya dari A1 ke A2. Kepuasannya naik ke sini. Turun lagi harga barang Y. Turun lagi harga barang Y, sehingga pendapatannya jadi tambah banyak seolah-olah ya, jadi pendapatan relatif sebetulnya. Maka naik lagi, maka ada kepuasan baru. Maka kita petakan, ini adalah X1, ya, jadi X1, X2, X3, jadi ketika harga turun, jumlah barang X yang dibeli tambah banyak, dan ini adalah harganya tadi, harganya kan awalnya di PX, turun jadi PX2, turun jadi PX3. Nah, titik-titik potongnya ini kalau kita hubungkan menjadi kurva demand. Itulah cara menurunkan kurva demand. Nah, kalau yang di awal tadi, kalau perubahan pendapatan, dia namanya ICC. Kalau ini namanya PCC, Price Consumption Curve, kurva barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen, yang memberikan kepuasan maksimum pada berbagai tingkat harga. Jadi beda ya, kalau yang ini tadi ada berbagai tingkat pendapatannya yang berubah, makanya ini income, I-nya. Kalau yang ini pada berbagai harga, ini price, P-nya price. Jadi ini PCC bukan ICC. Jadi kalau ICC menghasilkan kurva Angel ya, kalau ini menghasilkan kurva demand. Jadi
kurva demand yang kita bahas selama ini gitu ya, itu sebetulnya berbentuk negatif, berbentuk seperti ini bukan tanpa alasan karena dia diturunkan dari kurva indifferent. Bisa ikutin sampai sini? Silakan. Ada yang ingin tanya? Ya. Bisa? Ada yang mau tanya enggak? Masih terdengar ya suara saya? Nanti hilang lagi. Bu, Ya, ya, oke. masih Bu. Bisa ya, Masih, Bu. bisa diikuti ya. Jadi kurva Bisa, demand Bu. itu turun dari kurva indifferent seperti itu. Jadi kurva demand itu turunnya dari kurva indifferent. Jadi kalau selama ini kita sering belajar langsung aja demand gitu ya, tapi kita tidak belajar, kita jarang mencoba mengaitkan antara perilaku konsumen dengan permintaan. Padahal sebetulnya demand itu kan adalah gambaran dari perilaku konsumen. Oke. Nah, ketika kita bicara tadi, sebetulnya tadi di depan garis anggaran ini kan bisa berubah karena perubahan pendapatan. Ini kan sudah dibahas ya, karena pendapatannya berubah. Kalau yang ini garis anggarannya itu bisa berubah karena perubahan harga. Ya, karena perubahan harga. Maka kita seringkali akan bicara, ketika kita bicara perubahan garis anggaran karena pendapatan, karena harga, maka akan ada efek substitusi dan ada efek pendapatan. Efek substitusi itu terjadi bila kenaikan harga barang X akan menyebabkan naiknya permintaan barang Y. Jadi kalau harga barang X naik, maka permintaan Y naik. Jadi orang kalau harga barang X naik, orang akan mengurangi permintaan barang Y, justru akan naikkan permintaan barang Y-nya. Efek pendapatan adalah naiknya harga barang X akan berakibat pada penurunan relatif pendapatan konsumen. Jadi efek pendapatan itu, atau justru dibalik kalau yang saya sampaikan tadi, ketika harga barangnya turun, konsumennya seolah-olah jadi lebih kaya, lebih banyak yang dibeli, sehingga garis anggarannya naik, ke sini dulu ya. Sehingga garis anggarannya naik dari sini ke sini, sini ke sini. Nah, kurva yang ini yang saya gambarkan ini adalah barang normal. Kenapa barang normal? Karena ketika harga barang X-nya naik, ya, ketika harga barang X naik, mohon maaf, ini adalah barang normal. Ketika harga barang X turun, maka konsumsi atau permintaan terhadap Y-nya naik. Naik kan ke kanan kan? Barang normal ya. Barang normal itu kan kalau harganya turun, permintaannya tuh naik kan gitu ya, ininya barang normal itu. Nah, ini adalah barang normal tadi saya sampaikan. Barang normal atau barang superior berlaku hukum permintaan. Artinya kalau untuk barang normal itu ketika harganya naik, ketika harganya turun, maka nanti dia akan konsumsi lebih banyak sehingga kurva indiferensinya geser dari A1 ke A2. Maka dia kurva demand-nya terpenuhi negatif. Tetapi kalau kita bicara untuk barang inferior atau ada barang given, itu kan terbalik. Kalau barang inferior, barang given itu justru kalau harganya kalau pendapatannya naik, ya, kalau pendapatannya naik, berlaku hukum permintaan, tetapi efek pendapatannya negatif. Justru ketika pendapatan naik, dia ngurangin konsumsi barang tersebut. Ya. Nah, ini kalau dia barang given. Jadi justru kalau barang given, ketika harganya naik, ketika harganya turun gitu ya, orang bukannya nambah konsumsi, tapi justru konsumsinya turun. Maka kurva indifferent-nya itu ketika harganya turun, dia geser dari A itu bukan, kalau yang barang normal tadi, kurva indifferent-nya gesernya ke sini, naik dia kan. Jadi dari X1 ke X2 kalau barang normal. Tapi kalau barang inferior atau barang given, jadi given itu sama dengan inferior ya, dia justru ke atas. Kurva indifferent-nya justru mengurangi konsumsi, sehingga nanti kurva demand-nya sudutnya positif. Jadi kurva demand itu ada yang sudutnya positif, tapi untuk barang given atau barang inferior. Justru ketika harganya turun, ya jumlah konsumsinya malah jadi turun gitu, atau justru sebaliknya itu barang given. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini. Jadi
yang saya bicarakan di awal-awal ini, di atas ini semua adalah barang normal. Artinya barang normal itu kalau harganya turun, konsumennya justru nambahin konsumsi gitu ya. Tapi ada loh di pasar itu barang yang barang yang apa namanya given atau barang inferior yang justru perilakunya terbalik. Sehingga nanti berdampak pada kurva demand-nya justru sudutnya jadi positif. Tapi secara umum teori permintaan mengatakan seperti ini sebetulnya kurva demand-nya. Silakan ada yang ingin ditanyakan. Ada? Sampai sini bisa diikuti? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada? Oke, jika tidak ada, mungkin saya cukupkan di sini dulu kuliahnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Nanti akan ada tugas yang saya upload di e-learning ya. Nanti silakan dilihat. Mungkin besok saya upload. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.